Bu. Siapa yang suaminya waktu menikah, suami ibu ya, range-nya antara 17 tahun sampai 20 tahun. Wih, suami ibu, ya Allah muda banget. Dapat di mana ibu? Luar biasa, Masya Allah. Siapa yang suaminya waktu menikah range-nya antara 21 sampai 25? Suaminya? Oke. Nah, 27 sampai 29, 30. Wah. Ada yang 35. Ibu, berarti waktu kita menikah suami kita masih muda juga kan? Ilmunya belum banyak juga kan? Wajar juga kalau dia nggak ngerti-ngerti kita. Ibu kalau kepengen ya waktu menikah dan suaminya mengerti tentang kita, menikahlah dengan anak suami umur 40 tahun. Mau ibu? Ibu 20 tahun. Supaya ibu dapat laki-laki matang yang faham tentang kita, ya, nggak nyuruh apa-apa, nggak marah apa-apa, ya. Menikahlah usia 40 tahun ke atas. Mau bu? Coba kita ulang, mau? Nggak mau, kan matang bu, banyak ilmunya. 40 tahun dibanding tadi suami ibu punten bu, tadi umur berapa ibu suami ibu waktu nikah? 20, ibu umur berapa? Tuh, ibu 25. Oh, lebih matang ibu ya? Oh. Ini bagaikan fenomena Siti Khadijah radhiyallahu an, Masya Allah. Makanya Rasulullah pada saat menikah dengan Siti Khadijah, beliau seorang istri yang sangat bijaksana. Kenapa? Usianya memang sudah 40 tahun. Paham ya? Iya. Jadi kalau kita menikah, memang mau menikahnya dengan seorang laki-laki yang memang umurnya muda, itu ilmunya belum banyak bu. Jadi wajar dong kalau kita kelas-kelas dikit, ya. Taklim-taklim yang sebanyak-banyaknya ini, televisi yang banyak tausiahnya, media sosial yang banyak tausiahnya baru-baru sekarang. Ya, iya. Jadi saya bilang sama suami saya minta maaf ya, karena kamu menikahi saya umur 23 tahun, yang masih unyu-unyu gitu. Ilmunya juga unyu-unyu. Ya, untungnya waktu kita menikah, kita pakai pegangan ya perjanjian. Apa? Kalau ada apa-apa, kalau kita bertengkar kembalinya ke Al-Quran, Al-Hadis, kan gitu. Untungnya gitu tuh. Sampai sini bisa paham bu? Jadi kalau ibu ada kemarin-kemarin ya khilaf karena begini, maafkan diri ibu dulu. Maafkan ibu dulu. Kapan kita selalu menyalahkan kita? Ini memang salah aku. Anak-anak begitu salah aku. Wow, hati-hati. Lama-lama kita sakit. Ya? Ya. Tolong ganti rasa bersalah ibu dengan rasa kurang. Rasa bersalah diganti rasa kurang. Kalau kurang, gelas ini kurang air, bisa ditambah? Gelas ini salah air, susah diganti, malu mintanya. Ya, jadi ganti rasa bersalah itu dengan rasa kurang. Kenapa? Kalau ibu merasa menyalahkan diri sendiri, menyalahkan nanti sakit. Lama-lama yang paling bahaya menyalahkan Allah. Kenapa Allah jodohkan saya dengan manusia ini? Kenapa Allah kasih anak saya yang begini? Itu bahayanya rasa bersalah. Kalau rasa kurang, kita bisa tambah. Ya ini salah satunya ikhtiar kita ke sini adalah menambah rasa kurang tadi. Boleh ya bu? Ganti rasa bersalah dengan rasa kurang. Ya, ini alhamdulillah saya berjumpa ibu-ibu yang keluarga baik-baik. Setiap hari saya berjumpa ibu-ibu yang Masya Allah keluarganya kena korban narkoba. Itu rasa bersalahnya lebih dalam lagi bu. Tapi semakin ibu itu rasa bersalah, anaknya nggak tertolong. Makanya nomor satu caranya adalah ganti rasa bersalah dengan rasa kurang. Karena kurang bisa ditambah. Sepakat dulu? Ya. Maafkan diri dulu semuanya. Ya Allah, saya maafkan diriku. Ngomong semuanya. Ya Allah, saya maafkan diriku. Baru bilang, ya Allah, maafkan aku. Ya, ibu harus maafin diri ibu. Baik itu perilaku anak maupun perilaku suami. Ya, kenapa? Bukan apa-apa. Kita menikah dengan usia yang sama-sama muda. Maka dalam perjalanan hidup memang rumah tangga ini luar biasa. Rumah tangga ini mengajarkan kita banyak hal. Mengajarkan kesabaran, betul bu? Mengajarkan toleransi, ya. Mengajarkan pengendalian diri. Kita belajar bu, belajar. Ya. Tapi kok susah amat? Nah kalau kita rajin belajar kayak gini, insya Allah lulus. Allah itu maha guru. Ya.
Guru biasa saja kalau muridnya rajin belajar, ya ujiannya lulus. Kalau ujiannya nggak terlalu bagus tapi karena muridnya rajin belajar, itu ada toleransi dari guru. Naikkan sedikit lah. Yang tadinya 7 jadi 7+. Tadinya 8, 18. Allah itu maha guru. Jadi Allah melihat kita yang selalu belajar. Saya juga sampai detik ini belajar, ya. Lagi belajar lagi bagaimana kalau nanti menghadapi anak mantu. Sekarang anak sudah besar-besar kan? Udah selamat tuh ya. Bagaimana menghadapi anak mantu? Bagaimana menghadapi besan? Itu lagi setelah selesai, belum lagi ada cucu. Bagaimana menghadapi cucu? Ya Allah, ya. Jadi harus belajar terus-terusan. Ya, sepakat ya Bu? Maafkan diri dulu. Ganti rasa bersalah dengan rasa kurang, ya. Apa bahayanya rasa bersalah? Buat diri kita dan yang paling parah, menyalahkan Allah. Itu parah itu. Ya, ya baik. Saya Bu, saya mohon izin ini selalu kasih lihat gambar ini, ya, karena ini yang ada di tubuh kita. Ini tuh bekerja luar biasa, bahkan bekerja keras. Apa sistem saraf? Dia membawa pesan, apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dibicarakan, apa yang dipikirkan. Maka kalau seorang anak ibunya bilang kamu bodoh, itu langsung dia dengar di kupingnya, itu jalan di sini. Kamu bodoh, kamu bodoh, kamu bodoh, kamu bodoh, kamu bodoh, kamu bodoh. Ya, kemudian terekam juga di otaknya. Ya, kamu ini pemalas, pemalas. Sehingga kapan suatu ketika nanti, suatu dia besar, mungkin dia masuk sebuah perusahaan yang membuat sebuah training, ya, untuk motivasi karyawan, dia masuk di situ. Sudah diajarkan kamu supaya ya semangat begini. Ilmunya dimasuk di otak sini. Tapi memori karena ibunya bilang kamu pemalas, itu melekat di otak dan melekat di sel-sel otot tubuh. Maka ini anak udah tahu sih caranya supaya semangat, tapi kok badan berat banget ya melakukannya. Ya, udah tahu sih. Rupanya kalau kita supaya semangat, ya, kita membuat sebuat planning misalnya, itu membuat bikin semangat. Tapi nggak bisa dikerjakan karena badannya berat. Ya, kenapa? Omongan-omongan, label-label itu masuk di dalam sel otot tubuh. Ini yang sering sekali memberatkan. Ya, mungkin kita juga Bu. Apalagi kita nih. Ibu yang lahir tahun 60-an ada? Angkat tangan yang tahun 60-an kayak sama saya. Masih angkat tangan. Saya mau lihat masih teman-teman saya masih banyak nggak? Oh, alhamdulillah. Apalagi yang lahir tahun 60-an, yang lahir 70-an? Alhamdulillah. Yang 80 agak aman tuh. Sudah generasi milenial. Yang 60 sama 70 tuh lahirnya tahun segitu, itu punya anak bingung bagaimana mendidiknya. Kenapa? Karena orang tuanya pola asuh kolonial, anaknya milenial. Ibu bingung. Ibu nggak bisa pakai pola asuh kolonial Belanda ke anak milenial. Suruh tidur siang, mana bisa? Nah, sekolahnya sampai sore. Suruh duduk manis, dengar guru begini, kayak zaman kita, tangan ke atas, tangan ke depan kan gitu, tangan dilipat, duduk yang rapi. Ini pola asuh kolonial. Belanda dulu sadis banget, ya, sadis banget, galak banget. Makanya orang tua kita pakai pola asuhnya si kolonial itu, ya, gitu begini. Sekarang mana bisa anak begini? Dia dengar guru sambil begini. Ada yang dengar guru begini nih. Sekarang ada lagi yang gayanya matanya nggak ke guru, telinganya ke guru. Kenapa? Karena gaya belajarnya telinga, auditori, jadi telinganya yang ke sana. Kalau yang matanya ke sini melihat guru, itu gaya belajar ya visual. Kalau guru nggak paham, kita anak muridnya begini nih, wah dilempar tuh sama penghapus papan tuh. Woi, padahal telinganya ke sana. Zaman dulu kapur Bu, sekarang spidol. Wah. Tapi nggak berani guru sekarang ya, langsung viral. Ya Allah Bu, ini makanya kesian yang lahir tahun 60 sama 70. Udah orang tuanya pola asuhnya kolonial, gurunya kolonial juga. Nggak potong kuku aja dicubit. Masya Allah. Sahabat tuh, baca ngaji abatasa nggak bisa sahabat loh Bu. Tapi masalahnya anak kita anak milenial. Kita nggak bisa pakai itu lagi. Bisa kacau balau anak kita kalau kita pakai itu. Ya, kadang-kadang kita gemes sama tuh anaknya. Kalau gue begini gue dicubit. Dia kita, ya sayang,
Maka saya memaklumi, ya, dengan sangat-sangat memahfumi lagi, memahami bila pada saat kita mendidik anak ada kekeliruan-kekeliruan. Kenapa? Pola asuh kita beda, ya. Makanya setiap kita tahu terus, oh itu saya keliru, langsung ya Allah, saya maafkan diriku ya Allah. Ya Allah, ampuni saya ya Allah. Berikutnya kita maafkan dia. Dan berikutnya lagi kita minta maaf sama anak. Ini yang agak-agak susah nih. Oke. Pertama, kita maafkan diri sendiri. Kedua, kita mohon maaf sama Allah. Ketiga, kita maafkan anak kita. Keempat, kita minta maaf sama iya. Kok gitu Bu Aisyah? Bukannya nanti tuh anak ngelunjak? Enggak Bu. Anak melihat ibunya sempat hilaf, kemudian dia minta maaf sama anaknya dengan kalimat, "Nak, Bunda minta maaf." Ya, bukan maafin Bunda ya Nak. Kayaknya sama tapi itu beda, nggak enak. Bunda minta maaf ya Nak. Maafin Bunda ya Nak. Enak yang mana? Bunda minta maaf, ya. Apa yang didapat oleh anak itu? Anak itu, ya, merekam adalah ya Allah, ya, dalam hati itu, walaupun dia tidak ucapkan. Ibuku saja yang melahirkan aku, dia ada khilaf, dia minta maaf sama aku. Maka aku pun nanti juga begitu, nanti tapi, ya, direkam dulu. Enggak ngelunjak, tenang aja. Karena banyak berapa ibu-ibu yang saya tanya, kenapa ibu tidak lembut sama anak? Nanti dia ngelunjak Bu Aisyah. Enggak, anak ngelunjak. Enggak ngelunjak. Karena kita ngomong nanti dia ngelunjak, maka jalan. Nanti dia ngelunjak. Jadi gara-gara omongan kita. Ibu, anak makan es krim sakit nggak? Enggak. Gara-gara ibunya bilang nanti sakit. Nah. Zaman kolonial gitu, kita main hujan-hujanan, nanti sakit. Oh sakit, bukan karena hujannya, omongan ibunya masuk di telinganya bilang nanti sakit. Jadi sekarang waktu anak saya main hujan-hujanan, sehat nak, main hujan, sehat nak, sehat ya Allah, sehat. Kenapa? Omongan kita masuk di telinga anak, jalan di badan, ya dia jalan di badan. Terus dilihat ibunya gembira lihat anaknya main hujan. Sehat. Maka pesan di telinga dengan pesan di mata sama. 2 kali jalan ini di sistem saraf membuat badan ini betul-betul sehat. Tapi kalau dia dengar cuman kita suruh main hujan nanti sehat, tapi mata dia lihat kita melotot. Main sana biar sehat, main. Itu yang keliru. Ibu bilang dia sehat, dia telinganya dengar, tapi matanya lihat ibu begitu. Maka pesan yang pertama akan dihilangkan dengan pesan yang lewat mata. Kan gitu. Main terus. Ibu, kalau kita gitu jelek kali, Bu. ya ini dia jalan. Jadi bagaimana? Itu juga kalimat-kalimat yang baik harus didengarkan pada mereka, ya. Iya. Jadi setiap kita mau bicara, ya, ibu diam dulu sebentar. Tapi ini baik ngomongnya, baik nggak ya ngomongnya ya, gitu. Ya. Lagi makan es krim, kita mau ngomong, mau bilang gini, jangan banyak-banyak, nanti sakit. Mau bilang gitu kan? Bilang gitu kan? Tapi nggak boleh. Nanti sakit betulan, ya Allah. Jadi setiap mau ngomong, diam dulu. Iya, diam dulu, sampaikan. Enak nak, enak Bunda. Ya insya Allah banyak manfaatnya ya es krim itu. Sadap.